Ada beberapa hal yang mungkin saya catat dalam penjelasan sudah download skor SDGs desa atau belum. Ini sebenarnya lebih pada pertanyaan kamu ada di mana hari ini kan gitu. Jadi kalau kalau ada yang kemudian tanya migrasi datanya kapan, nah, ini nggak bisa gini, ini nggak bisa gini, ya udahlah itu apa minggir aja di pojokan jadi tukang teriak, jadi penonton, nggak perlu jadi pemain kan gitu. Jadi ini bagian yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini bagian yang luar biasa? Karena dengan telak Gus Ivan menunjukkan data dari desa tertinggal. Jadi desa Fatmayaf, Kecamatan Aifat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Bahkan sampai saya catat takut salah tadi. Itu masuk di wilayah yang kemudian kerjanya adalah apa daerah-daerah pinggiran gitu. Ketika kemudian ada pejabat atau teman di lingkungan Kementerian Desa yang mengatakan tahu kondisinya seperti apa dan seterusnya dan mengatakan luar biasa ada datanya. Pertanyaannya, ente yang di kota yang bisa main HP tiap hari gitu kan. Kemudian akses internet begitu gampang, masuk ke rumah-rumah warga bisa pakai motor, kok kalah sama yang seperti apa kok kalah dengan desa apa Fatmayaf ini kan berarti apa memang nggak punya fighting spirit gitu, nggak punya semangat untuk memberikan data. Ini jadi pertanyaan. Jadi kalau nanti ada yang tanya-tanya lagi di grup WA tentang susah ini, ada yang lebih susah daripada kamu yang kemudian dia sudah bisa memberikan data. Jadi apa kalau kamu nggak sanggup ya udah minggir aja, banyak yang pengen daftar juga jadi pendamping kan gitu. Nah, ini salah satu yang mungkin omongan kasar saya ke teman-teman yang terlalu banyak mengeluh gitu. Kalau mau banyak kalau mau banyak mengeluh ya cari tempat aja di gua yang orang tidak dengar jadi nggak berisik gitu. Nah, yang menjadi catatan penting saya adalah bagaimana kemudian ke depan ini 2022 menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan ini akan menjadi babak baru dari apa bagaimana mensejahterakan desa, bagaimana terlibat dalam desa membangun dan membangun desa itu berbasis data dan data itu adalah data SDGs desa. Ini menurut saya sesuatu yang ayo kita pahami bersama. Teman-teman kerabat desa ayo pahami bersama. Dan yang menjadi penting karena sebagai pendamping itu tempat bertanya gitu kan. Jadi tolong dipahami pendamping itu tempat bertanya. Jadi karena Anda akan menjadi tempat bertanya, maka Anda harus jadi orang yang mau belajar, mau meluangkan waktu untuk terus memperkaya pemahaman. Karena apa? Karena data itu hanya bisa bicara kepada mereka yang mampu membaca. Jadi datanya ada, tapi kalau Anda nggak memahami cara membacanya, ya data itu nggak akan bicara apa-apa. Tidak paham ternyata ada 0,2 Gini rasio, tidak paham bahwa kalau 100, angka 100 itu maknanya apa dan seterusnya. Ya itu hanya kumpulan angka-angka, tidak bicara apapun. Nah ini oleh karenanya bagaimana membaca data ini menjadi penting. Nah ini mungkin sesi-sesi berikutnya akan lebih pada bagaimana sih membaca data. Oh SDGs desa 1 kalau angkanya segini itu maknanya seperti ini. Kemudian kalau mau ditrace lagi seperti apa, berarti harus masuk di wilayah mana dan seterusnya. Ini kemudian uh, beberapa pertanyaan sempat juga tentang apakah kemudian tahun depan ada dianggarkan lagi untuk pendataan dan seterusnya. Data itu harus jadi data hidup. Data itu bukan data mati. Jadi memang harus selalu diupdate. Jumlah orangnya yang masih hidup akan berkurang atau bertambah karena ada kematian, ada kelahiran. Jumlah orang yang miskin akan bertambah atau berkurang, itu harus selalu ada updating. Oleh karenanya memberikan uh,
pembaruan data itu harus dilakukan. Ini pondasinya sudah sangat berat dan sudah dilakukan. Hanya kemudian perlu menata. Rumahnya sudah ada, perlu dirapikan, perlu dicari. Oh, ini ada yang kurang pas di sini, ayo dirapikan dan seterusnya. Jadi sekali lagi mungkin kesadaran data sudah mulai terbangun, apalagi Gus Ivan tadi sudah menyampaikan beberapa lembaga kementerian juga sudah mulai mengakui tentang keberadaan SDGs desa ini yang menurut saya menjadi bagian yang sangat penting. Jadi malulah teman-teman pendamping profesional ketika Anda disuguhkan data dan Anda tidak bisa membaca datanya. Ibarat kata Anda ini buta huruf gitu loh. Mau pegang buku yang tebal-tebal kalau buta huruf juga nggak ada fungsinya, nggak ada bedanya ketika monyet dikasih bunga mawar untuk mengatakan cinta ya nggak paham kalau bunga mawar itu tanpa bicara dikasih juga sudah berarti mengatakan cinta kepada seseorang kan gitu. Ya, mawarnya merah, kuning, putih atau ungu karena Anda tidak paham kalau merah artinya apa, putih artinya apa, ya tahu-tahu yang penting ngasih bunga mawar. Lah sampai mengatakan cinta pakai bunga mawar yang warna ungu ya artinya sampai sedang mengatakan bahwa selamat bergabung berkabung gitu kan, ikut berduka cita dan seterusnya. Ya fatal gitu. Kalau zaman dulu saya itu kirim surat, kalau Anda nggak paham cara menempatkan perangko, ya Anda akan jadi orang yang paling konyol gitu. Terima surat dengan ya Gus ya, jadi terima surat dengan perangko yang terbalik, kok Anda masih membalas surat itu kan langkah yang paling goblok gitu loh. Kalau sudah perangkonya dibalik itu berarti dia udah nggak nunggu jawaban kamu. Itu surat terakhir yang kamu akan terima gitu loh. Jadi kalau perangkonya miring ya buru-buru dijawab. Kalau perangkonya standar ya berarti sesempatnya kamu jawab. Ini artinya apa? Membaca data. Kalau bahasanya Gus Ivan karena dari kota santri di Kudus ini kan kalimat pertama itu kan ikro, bacalah. Nah kalau Anda nggak bisa baca data mau diikro apanya orang baca aja nggak bisa gitu kan. Jadi ini catatan luar biasa. Teman-teman, ayo terutama teman-teman pendamping profesional, teman-teman kepala desa, perangkat desa, teman-teman BPD karena kita memulainya dari desa dan juga teman-teman di supradesa yang terkait dengan desa. Mari kita memulai untuk kemudian membaca data SDGs desa sebagai bagian yang untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan. Mari belajar membaca data SDGs desa.